struktural. Ya, mengerti. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, saya lanjut ya. Ada Ibu Yuni. Iya Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu terkait penyelia halal ya. Apakah ini ingin tahu gitu ya mengenai range fee untuk penyelia halal ini sendiri bagaimana, sedangkan kan ini misalnya kita menghadapi untuk istilahnya pengusaha yang UMK misalnya gitu ya. Nah, sedangkan kita kan untuk selama ini kita terbiasa untuk mengurusnya yang self declare, yang free gitu kan Bu ya, tanpa ada biaya apapun. Nah, bagaimana dengan ini, apakah ada range fee-nya dari UIN sendiri atau itu, jadi bagaimana gitu menurut Ibu gitu ya. Jadi Iya, baik. kan untuk yang UMK kasihan juga nih dengan biaya sekian, terus ada apa, ketika kita masuk ke kedai itu kita harus dapat fee juga gitu, harus ditentukan oleh pengusahanya sendiri gitu. Jadi saya kira-kira ada paham. standar atau tidak gitu ya? Oke, Bapak Ibu, di sini kami di PKH, Pusat Kajian Halal Gunung Jati Bandung, tidak mematok. Ya, Bapak Ibu, kita tidak akan mengeluarkan harga dan sebagainya. Apa ada range? Dari kami mungkin tidak. Bapak Ibu boleh melihat harga pasar saja, atau misalkan Bapak Ibu di sini mau mengobrol biar punya harga pasar gitu istilahnya. Mungkin itu sih. Tapi mungkin di sini ada Bu Dr. Neneng atau Bapak Ibu yang lain dari PKUN Bandung yang mau menjelaskan. Boleh. Kalau saya sendiri begini Bapak Ibu, ketika ketemu dengan UMK kita tahu persis gitu ya bagaimana keadaan mereka, permodalan, situasinya dan seterusnya. Tetapi ketika dia memerlukan bantuan kita, maka bisa jadi kalau saya ada 3 kelas, bisa jadi dibayarnya itu 2 kali lipat, bisa jadi sesuai harga pasar, atau bisa jadi setengah harga, atau bahkan mungkin yang keempat ya, bukan tiga lagi, bisa jadi free. Nah, jadi sekarang Ibu Bapak cek saja pelaku usahanya. Kalau menurut saya ya, Ibu Bapak mau nggak ini menjadi ladang amal soleh yang mungkin tidak hanya istilahnya itu ukurannya itu jangka imah saja begitu ya, tapi jangka panjang nanti sampai di akhirat kelak katakanlah, ketika kita membantu pelaku usaha yang memang memerlukan bantuan kita. Nah, tetapi kalau untuk pelaku usaha yang memang mampu membayar kita sesuai dengan kompetensi Ibu dan Bapak, silahkan. Begitu, itu mah diselesaikan secara adat saja begitu, ya kan? Kan setiap perusahaan juga punya range gaji masing-masing, katakanlah seperti itu, sesuai dengan pekerjaan yang harus diselesaikan seperti itu ya. Misalnya penyelia di UMK dengan yang kecil tentu namanya sama, penyelia halal, tetapi bisa jadi range-nya itu berbeda. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawab juga berbeda seperti itu. Ya, jadi kembali lagi pada hati nurani Ibu dan Bapak, saya menyarankan ayolah dibantu gitu. Insya Allah kalau namanya rezeki min haitsu la yahtasib gitu ya. Kita bekerja tentu saja Allah juga akan membukakan katakanlah pintu-pintu yang lain yang jauh lebih berkah insya Allah. Gitu Bu Yuni. Siap, hatur nuhun Bu Neneng. I love you. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya Bapak Ibu insya Allah. Baik, dari Ibu Yuni sudah ya berarti pertanyaannya. Kita lanjut ke Pak Fajar.